Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kinanti Deotami dengan NIM 811 421 388. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum waris, yaitu perkawinan kedua beserta kasusnya. Selanjutnya di sini ada perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Karena manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan. Pada dasarnya perkawinan yang berlaku di Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum Islam, keduanya berdasarkan monogami. Selanjutnya di sini ada dalam ketentuan pasal 181 KUH Perdata menerangkan bahwa dalam hal percampuran harta yang berasal dari suami atau istri yang menikah untuk dua kalinya dan keduanya sepakat untuk mencampurkan kekayaan mereka, maka suami atau istri dari perkawinan kedua hanya akan mendapatkan hak dari bagian yang terkecil apabila suami atau istri memiliki anak atau keturunan dari perkawinan terdahulu. Kemudian dalam hal anak dari salah satu anak yang menikah untuk kedua kalinya atau selanjutnya meninggal dunia terlebih dahulu, maka anak dari anak tersebut, yaitu cucunya, dapat menggantikannya dan mendapatkan haknya hanya 1/4 dari harta yang kekayaan si suami dan istri yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya, serta anak atau keturunan dari suami atau istri yang menikah untuk kedua kalinya tersebut, mereka memiliki hak untuk meminta pemotongan atau pengurangan sehingga pembagian dapat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan dalam pembagian harta tersebut. Kesimpulannya yaitu anak atau keturunan dari perkawinan terdahulu hanya mendapat hak dari harta orang tuanya yang melakukan perkawinan untuk kedua atau selanjutnya. Yang kedua, apabila suami atau istri memiliki anak atau keturunan dari perkawinan terdahulu, maka suami atau istri tersebut mendapatkan bagian terkecil. Yang ketiga, suami atau istri yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau selanjutnya tidak dapat menjanjikan pembagian hak dari 1/4. Selanjutnya di sini ada bagian kasus pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pembagian harta. Julian meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Emma dan 2 orang anak dari perkawinan kedua, yaitu Charlotte dan Lily. Dalam perkawinan yang pertama, Julian memiliki seorang istri yang bernama Sophia dan seorang anak yang bernama Alexander. Perkawinan antara Julian dan Emma dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Dalam perkawinan tersebut, Julian membawa harta sebesar 500 juta rupiah, sedangkan Emma membawa harta sebesar 250 juta rupiah. Lalu harta peninggalan pada saat Julian meninggal dunia yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Di sini ada rincian harta. Yang pertama itu harta bawaan Julian tadi sebelumnya itu 500 juta rupiah. Terus yang harta bawaan Emma itu 250 juta. Jadi dijumlahkan harta bawaan Julian dan harta bawaan Emma menjadi 750 juta rupiah. Terus ada harta persatuan yaitu 1 miliar. Terus ada untung persatuan 250 juta rupiah. Di sini kita akan masuk ke dalam perhitungan. Yang pertama kita menentukan ahli warisnya dulu. Yang ahli waris di sini ada 4, yaitu Emma, Charlotte, Lily, dan Alexander. Lalu Emma, Charlotte, Lily, Alexander menjadi 1/4 bagian. Dan kita akan menghitung bagian Emma sebagai istri. Kita lihat di sini rincian hartanya. 1 miliar ini dari harta persatuan dikali setengah sama dengan 500 juta. Lalu kita menghitung harta warisan Julian. 1 miliar dari harta persatuan dikurang 500 juta dari harta bawaan Julian sama dengan 500 juta. Lalu Charlotte, Lily, Alexander dihitung lagi menjadi 1/4 bagian, yaitu 500 juta dari harta warisan Julian dikali 1/4 sama dengan 125 juta. Maka bagian Emma 500 juta ditambah 125 juta sama dengan 625 juta.
Lalu selanjutnya sesuai dengan batasan pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka harus dicari manfaat EMA. Lalu mencari juga hartanya EMA. Itu rumusnya harta EMA sama dengan HB, harta bawaan EMA, ditambah 1/2 UP untuk persatuan, ditambah AC, harta cuma-cuma, sama dengan HB-nya itu 250 juta ditambah 1/2 dikali 250 juta ditambah 0 sama dengan 250 juta sama dengan ditambah 125 juta tambah 0 sama dengan 375 juta. Manfaat EMA di sini 625 juta dari 625 juta dari bagian EMA sebelumnya, terus dikurang 375 juta sama dengan 250 juta. Di sini kita akan mencari hartanya Julian. Rumusnya masih sama dengan perhitungan sebelumnya. Yang pertama yaitu HB, harta bawaan Julian, ditambah 1/2 UP untung persatuan, ditambah HC, harta cuma-cuma, yaitu HB-nya 500 juta, ditambah 1/2 dikali 250 juta, yaitu 500 juta ditambah 125 juta ditambah 0 sama dengan 625 juta. Dikarenakan ada batasan, ada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka kita akan melakukan kontrol manfaat, yaitu manfaat yang boleh dinikmati istri kedua yaitu EMA sama dengan maksimal 1/4 dikali harta warisan Julian, yaitu 1/4 dikali 625 juta sama dengan 156 juta 250, dikarenakan tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertama yaitu 1/4 dikali 500 juta sama dengan 125 juta. Jadi di sini manfaat yang boleh dinikmati EMA yaitu 125 juta, sehingga EMA kelebihan manfaat yaitu 250 juta dikurang 125 juta sama dengan 125 juta. Manfaat EMA harus dipotong 125 juta. Bagian yang diterima EMA berarti 625 juta yang sebelumnya dikurang 125 juta sama dengan 500 juta. Di sini kita akan menghitung bagian yang diterima oleh Charlotte Lily Alexander, yaitu rumusnya ada 1/3 dikali harta persatuan dikurang harta EMA sama dengan 1/3 dikali 1 miliar dikurang 500 juta sama dengan 1/3 dikali 500 juta, yaitu kita akan membulatkannya menjadi 166.670.000. Sekian materi yang saya bawakan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.